Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, makanya saya tantang sekalian keluar. Wah, yang ditindak haram jadah. Jadi harus klarifikasi dulu tuh kakek saya tuh takut sama TNI gitu ya. Semua santri kumpulin ya. Kita dalam tekanan para Wahabi ini, guru mau dilaporin ke polisi pencemaran nama baik Wahabi katanya ya. Saya mau mengumumkan info penting ini. Suruh kumpul ustadz-ustadz yang lain, kumpul sini gitu sekarang, dan kita akan live streaming. Kadang-kadang ya Wahabi nyinlir ya, haram jadah doang. Ini kita mau siap-siap berangkat ini. Coba kameramen live aja, live. Di live-in ya. Allahu Akbar. Cek audionya, cek audio, cek audio 1 2 3. Di sini belum jalan ini. Kita ditelepon sama Ustadz Wahabi, dikirim somasi. Kimercon mau dilakukan nih. Sebentar. Masuk penjara, tinggal masuk penjara, kita nggak takut. Udah kumpulin semuanya. Iya, cepet ya, cepet. Saya disuruh minta maaf dan menjelaskan bahwa konten-konten kita itu bukan golongan Wahabi yang dimaksud. Udah live belum kok? Lemot juga ini. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, semoga pagi menjelang siang ini kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa berpikir secara luas pemikiran, luas harta, luas penghasilan,
dan mudah-mudahan kita juga senantiasa ada dalam ridhonya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada live kali ini saya ingin membuat surat pernyataan permintaan maaf teruntuk para golongan atau kaum-kaum Wahabi yang mana semua video saya yang ada judul Wahabi itu semuanya adalah real. Enak aja saya disuruh minta maaf. Jadi gini sahabat, tadi pagi saya diteleponin sama oknum-oknum Wahabi. Ada WA-nya nih, saya bacain. Gini katanya sahabat, nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, antum yang bernama Kim Mercon ya? Kami melihat di YouTube antum membahas tentang kami. Maksudnya apa? Sherlock alamat antum, masalah video itu ana kasih antum jelaskan maksud dan tujuan antum buat video seperti itu. Antum harus klarifikasi, kalau tidak kami proses. Tolong secepatnya jawab. Nelponin tuh, panggilan tidak terjawab, panggilan tidak terjawab. Jadi saya disuruh klarifikasi gitu. Nah saya lab sekarang. Itu Wahabi minta Sherlock, udah saya Sherlock, tinggal nunggu ya. Mau si Yazid Jawas tuh turun sini ya, saya tahu rumahnya dia di mana, di Bogor. Dari zaman saya pesantren saya kesel tuh sama Yazid Jawas tuh. Sedekah haram, bid'ah, tahlil bid'ah, cium Al-Quran tidak boleh, maulid Nabi bid'ah, gak ada zaman nabinya, Isra Mi'raj bid'ah, semua bid'ah. Kesel saya, makanya saya tantang sekalian keluar. Jadi ajak debat mah nyerumput eta. Nah kebetulan momen ini 2024 para spiritual semua membahas tentang Wahabi. Wah senang saya, makanya saya nggak takut. Syukur-syukur keluar semua ustadz-ustadz Wahabi itu, yang di TV kayak ya, yang dimanapun berada, keluar lawan saya. Hayo, maaf bukannya saya petungtang peteng-teng ini ya. Kesel saya dari dulu zaman saya pesantren. Waktu zaman saya pesantren di Bogor, dulu pernah Yazid Jawas itu digeruduk, disamperin sama para ustadz. Tahun 2000 berapa lah itu ya. Waktu saya mondok di Sukabumi juga sama. Jadi Wahabi ini dari dulu bikin kesel sahabat. Dari dulu Wahabi ini bikin jengkel begitu. Zaman mondok di Cianjur, di Sukabumi, di Tasikmalaya, Wahabi zaman dari dulu tuh Wahabi tuh kesel. Makanya sekarang kita berantas gitu. Terus saya diteleponin, kamu akan saya laporkan polisi, antum akan saya laporkan ke polisi. Maksudnya apa? Antum pencemaran nama baik. Bodoh amat, laporin ke polisi, nggak takut saya ya. Gitu. Ini terserah ya, mau saya dibenci, mau saya kayak gimana, terserah gitu. Nah terus selanjutnya saya ditelepon, Anda jangan sok suci katanya. Anda ini bid'ah, ilmu hikmah itu nggak ada dari zaman nabinya. Kita dibakar nggak mempan bid'ah, kekebalan bid'ah, puasa hikmah bid'ah, semua bid'ah. Bahkan ada lagi yang nelfon, Kim Mercon, pesantren Anda saya beli, berapa miliar katanya, berapa miliar saya beli katanya. Nah pesantren saya ini disuruh dijual sama tanah-tanahnya. Ini nanti siang pada datang nih, ada yang mau beli pesantren saya, mau dibayarin. Sampai titik darah penghabisan nggak akan saya jual, nggak akan saya kasih ke mereka. Mau meskipun dibeli pakai duit 13 kontainer,
duit KB gitu eta. Saya nggak akan kasihin, nggak akan saya jual, ya. Karena saya bukan sombong, sahabat. Saya lagi ngebangun, insya Allah ya. Saya udah beli tanah sekitar 3.000 meter, cukup lah ya. 3.000 meter, insya Allah ini sedang dibangun, gitu ya. Jadi minta doanya kepada para sahabat supaya pesantren saya ini cepat berdiri lah, gitu. Cuma saya pusing, sahabat kepala. Kenapa pusingnya? Kurang dana. Makanya Kang Latif, santri saya semalam itu kan didatangin gerombolan yang jidatnya hitam-hitam. Ini saya bukan berarti kalian yang jidatnya hitam itu sama kayak mereka, enggak. Maksud saya semalam didatangin sama gerombolan-gerombolan yang sedikit-sedikit bid'ah haram, bid'ah haram, bid'ah haram, gitu. Nah, pembangunan nggak boleh mewah-mewah. Kata Kang Latif, santri saya begini, ya nggak apa-apa, namanya juga punya duit, punya ilmu, gitu. Kita harus syiar seperti itu, sahabat. Nah, terus saya bilang gini di telepon, kamu punya uang berapa miliar pun pesantren dan tanah saya ini nggak akan saya beli, kata saya. Terus jawab mereka gini, ya sudah nanti aneh mau silaturahmi ke tempat antum, katanya. Nah, cuman saya tungguin nih, dari pagi saya nggak bisa tidur, dari pagi saya zikir untuk menghadapi gerombolan-gerombolan mereka, gitu, sahabat ya. Jadi saya ini nggak boleh mengobati orang-orang, nggak boleh jual madu, nggak boleh jual semacam kayak air-air karomah untuk pengobatan, minyak-minyak asma untuk penglaris usaha, garam asma untuk usaha, itu nggak boleh, katanya. Haram, bid'ah, haram, bid'ah. Padahal banyak tuh saya, tuh sahabat ya. Tuh, pesanan hari ini, tuh, itu ada madu, kulit kijang, garam asma, tuh pesanan hari ini. Madu tuh, bertonton banyak tuh. Itu bid'ah, katanya. Nah, ini nomor saya. Padepokan namanya Padepokan Alam Goib, ya. Padepokan Alam Goib, di screenshot sahabat, takut ada yang mau nomor saya tuh di bawah, nomor WhatsApp tuh 0812 1468 4098. yang mau silaturahmi hubungi nomor itu, nanti kita share alamat. Oke, kita lanjut ke pembahasan Wahabi. Saya ngerokok dulu, sahabat ya. Kurang istirahat saya ini ngurusin Wahabi ini. Sampai mana tadi ngebacot baik? Yuk, haram jadah doang. Nah, tanah mau dibeli, pesantren mau dibeli sama Wahabi. Terus ilmu hikmah jangan dijalankan, nggak boleh diamalkan, harus ke hadis dan Quran aja, katanya. Gagah dia ngaji Quran tah, ngaji tafsir di mana meureun ieu. Terus sahabat, diteror lagi saya. Antum harus bikin permintaan maaf di video. Kalau tidak antum akan dipenjara. Wah, justru senang saya kalau dilaporin ke polisi, ya. Karena yang saya takutin dari dulu, sahabat ya, yang saya takutin itu ada 3, ya. 1, para kiai, para ulama, para ustadz tuh saya takut. Takut dalam arti saya itu hormat. Ustadz juga ustadz yang kayak gimana ya? Ustadz yang ahlus sunnah wal jamaah, ustadz yang waro, ustadz yang tawadu, ustadz yang apik, ustadz yang benar-benar salafus soleh. Saya itu hormat, nurut, segen. Yang kedua, saya itu takut sama tentara, hormat sama TNI. Ya, yang menjaga NKRI ini saya segen, ya, saya segen.
Sebenarnya TNI tentara itu baik, cuman kadang-kadang kalau nendang kaki itu sakit. Lumayan, sepatunya kan zaman dulu TNI itu ini cerita kakek saya. Kakek saya dulu satu takut sama ulama, segen sama kiai, yang kedua segen sama TNI gitu. Dulu kakek saya pernah ditendang sama TNI, sakit katanya, segen. Bahkan ada ceritanya, pas kakek saya naik bis, set, kakinya keinjek sama penumpang di sebelahnya. Waduh, sakit kaki saya diinjak ini, sepatunya keras. Ditanya sama kakek saya, "Bapak TNI?" "Bukan." "Oh, mungkin orang tuanya TNI?" "Bukan." "Oh, mungkin saudara-saudaranya TNI?" "Bukan." "Oh, mungkin punya anak TNI?" "Bukan," kata yang di sebelahnya. "Oh, mungkin tetangga sekeliling rumah Anda TNI?" "Bukan." Jawab kakek saya begini, "Modar sia, suku aing ditincak, haram jadah." Jadi harus klarifikasi dulu. Dulu tuh kakek saya tuh takut sama TNI gitu ya. Yang ketiga, kakek saya itu takut sama istri yang ngecaprak ya, ke lab, ngeskebel tilok lab ya. Haram jadah dong. Kita baca komen aja dulu sahabat ya. Kita baca komen. Ki Wahabi iri dengki Wahabi itu yang dipenjarakan alirannya sesat Ki. Assalamualaikum, rejek hadir. Semoga Ki Mercon dan para santri selalu dalam lindungan Allah. Iya Ki, sudah saya save nomor dari dulu. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Datang ke rumah Ki Mercon gak punya sopan santun, sesama manusia tidak punya adab selaku Islam Wahabi gendeng. Ya, kemarin tuh saya kedatangan tamu, pusing saya sahabat. Di satu sisi kita itu wajib untuk memuliakan tamu, di satu sisi tamunya ya kayak monyet gitu, kayak kemarin itu ya. Ya saya bingung, saya sabar gitu kan. Bali hadir, luar biasa, ini ada yang dari Bali juga. Salam rahayu sahabat Ki Mercon semuanya. Balinya di mana ini Bali ya? Kapan ajak saya ke Bali? Main di Pantai Kuta. Dengar-dengar banyak bule, bugil, bule gila. Assalamualaikum Ki, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jelas Ki, siap. Iya Mas, saya sudah lama save nomor jenengan. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Jami Zahra, amin. Turas no wajah Wahabi bid'ah ndak ada di zaman Rasulullah. Nanti kita bahas masalah bid'ah. Jadi begini sahabat, bid'ah, yang namanya bid'ah itu adalah perkara baru, perkara anyar-anyaran yang mana tidak ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para Wahabi itu sering mengeluarkan dalil itu bid'ah, dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin pinnar, katanya kan. Kalau kita ngajinya jauh, kalau kita ngajinya menggunakan ilmu nahu, ilmu balagoh, ilmu sorof, mantek, ma'ani, bayan, ya, mustalah hadis. Jadi enggak semua yang bid'ah itu dolalah. Lapad kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin pinar. Lapad kulnya itu bukan lapad kulil jame, bukan semua, enggak. Lapad kullu bid'atin, kulunya itu kulu yang tahsis, yang sudah ditentukan gitu. Perkara baru yang melanggar syariat agama itu baru tidak boleh, sesat. Buka kita kitab-kitab ulama, ternyata bid'ah kebagi dua sahabat. Satu, ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang bagus, nggak apa-apa dilakonin, bagus. Bahkan ada yang bid'ah yang wajib.
gitu. Ada juga yang kedua, bid'ah itu bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat gitu. Mana yang bid'ah hukumnya sunnah bahkan jatuh ke wajib? Pertama, belajar ilmu nahu. Belajar ilmu nahu itu, ilmu nahu tahu nggak? Ilmu nahu itu ya ilmu yang mempelajari tentang tata cara baca kitab, baca Al-Quran. Di zaman Nabi belum ada ilmu nahu. Bahkan dulu juga itu Al-Quran, sahabat, Al-Quran itu nggak ada harokatnya, nggak ada titik-titiknya, hanya lempengan bahasa Arab aja. Misalnya huruf ba itu dulu nggak ada titiknya, huruf ta dulu nggak ada titiknya, jim nggak ada titiknya, kho, shin nggak ada titiknya dulu, ya. Zaman Nabi nggak ada harokat seperti itu. Nuktoh di dalam kalimat tulisan Arab dulu tuh nggak ada. Makanya dicetus sama ulama. Zaman kita sekarang ini manusia bodoh-bodoh. Biar enak mempelajari Quran, biar gampang mempelajari Al-Quran, makanya dibikinlah ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas. Coba kita kalau nggak belajar ilmu nahu, Wahabi juga nggak bakalan bisa baca Quran. Bahkan sekarang canggih tuh, hebat. Bahkan Al-Quran sekarang enak, ada warnanya, ada hukum tajwidnya. Oh, yang garis merah ini hukum baca tajwidnya itu ikhfa. Ikhfa tuh harus gimana bacanya, dengung. Terus ada warna lagi di Al-Quran, warna kuning. Kuning itu idgham namanya. Idgham itu seperti apa? Dengung, misalnya, kan seperti itu. Itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik. Meskipun nggak ada di zaman Nabi, tapi baik gitu. Ini kalau ini Wahabi datang lagi, saya gampar mukanya nih. Pak, ngaji dulu kamu sama saya. Wahabi itu nggak bisa baca kitab, sahabat. Ya, nggak masalah lah Ustadz yang nggak baca kitab, tapi jangan ngomong-ngomong bid'ah deh. Saya curiga, jangan-jangan ngomong bid'ah itu karena dia nggak becus. Gitu, sahabat. Ya, bid'ah itu nggak ada di zaman Nabi, tapi nggak semuanya jangan kita ikutin. Ada juga bid'ah yang hasanah, yang bagus, ya kayak tadi. Ilmu nahu, ilmu soroh, mantek, balaghah itu kan adanya sekarang-sekarang. Ilmu hikmah juga adanya sekarang-sekarang. Ilmu hikmah adanya sekarang, tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah untuk pengobatan. Ya, bisa diambil manfaatnya. Kita menggunakan jalur doa untuk mengangkat derajat seseorang. Emang hakikat Gusti Allah, kita hanya meminta. Contoh, kita nggak bisa berdoa, minta tolong ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong doain saya supaya usaha saya lancar. Kemudian Ustadz ahli hikmah itu mendoakan, karena beliau tahu tata cara berdoa. Ya Allah, majukan usaha Bapak Sarmin, usaha pecel leleknya supaya rame, rame, tuh, gitu. Kita ngasih duit ke ustadz itu, memuliakan, menghormati, nggak usah banyak-banyak, kasih 10 juta sedang, gitu, kasih kimertuan 10 juta sedang. Nah, ilmu hikmah emang bener bid'ahnya mah bener bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Maulid Nabi nggak ada di zaman Nabi. Bener tuh Wahabi bilang Maulid Nabi bid'ah, nggak ada di zaman Nabinya, tapi bid'ah yang hasanah, yang bagus. Karena dalam sebuah acara Maulid Nabi, di situ ada baca Quran, ada pengajian, mau'idatun hasanah, ada sholawat dilantunkan, ada zikir, sholawat sallallahu ala Muhammad, turun rahmat. Bagus, bidah hasanah, gitu sahabat, ya. Karena kullu labjin lahu labzul jalalah bahwa zikrun kulama kasorol labju kasorol ajru.
Setiap lapat yang di dalamnya ada kata Allah, bahwa zikrun itu dinamakan zikir. Kulama kasoro labju, semakin banyak kita nyebut lapat Allah, 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 mau dalam salawat, mau dalam tahlil, atau dalam azan, kasorol ajru, semakin banyak pahalanya. Gitu. Nah sekarang di bid'ah-bid'ah sama Wahabi. Bid'ah yang mana dulu? Wahabi kan gitu. Saya nggak tahu ini, Wahabi itu udah ada dari dulu. Kenapa sih? Sedekah nih ya, ketika ada pengemis, kata Wahabi mah jangan kasih, mending buat makan kita. Nggak ada di zaman nabinya. Gitu. Kemudian acara tahlil bener bid'ah, bener tahlil itu bid'ah bener, nggak ada di zaman nabinya. Tapi bid'ah hasanah, karena kita baca-baca zikir, kirim pahala untuk mayit, itu nyampe, hadisnya ada. Banyak tahsis Al-Quran, tahsis hadis, redaksi dari Al-Quran dan hadis, itu enak, padahal mah tinggal baca kitabnya kalau kita bisa baca. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, apa sih dasar Wahabi itu? Melarang ilmu hikmah, ngebid'ah ilmu hikmah, ngebid'ah tahlil, maulid Nabi, pakai speaker dan lain sebagainya. Ya apa motifnya gitu loh ya? Mereka itu apa? Mengamalkan ilmu apa sih dari mereka yang bisa kita ambil? Ya kan? Ilmu apa sih yang bisa kita ambil dari para kaum Wahabi itu? Ilmu apa? Mereka kan kebanyakan dakwahnya bid'ah terus gitu. Jadi kesel gitu, mau nonjok mukanya, tapi kasihan. Tapi sebagian ada yang saya patahin kakinya, ada yang saya bikin lumpuh. Rokok haram katanya, bid'ah. Nabi nggak pernah ngerokok. Ya udah, yang tahu kesehatan saya kan saya gitu. Ada juga ulama MUI adalah MUI, rokok haram bagi wanita hamil, ibu menyusui anak kecil haram. Udah ikut MUI aja. Gitu sahabat ya. Sekarang saya tanya nih sama sahabat, apa kita turutin aja itu Wahabi, kita jual ini tanah dan pesantrennya ya ke Wahabi, nanti dijadiin sarang Wahabi lagi. Di sini udah ada yang nonton perjalanan saya didatengin Wahabi dari awal sampai di titik ini belum? Nah gitu, jadi sahabat, jangan dengar Wahabi ya. Maulid lanjut, tahlil lanjut, geber ya, sedekah jalan terus, sholawat lanjut ya, pakai wewangi-wangian lanjut ya. Jangan dengar Wahabinya, hati-hati ini. Bahkan akun channel saya juga mau dibeli sama Wahabi. Udah saya bayarin aja, tukar mobil katanya satu. Wah kata saya, nanti kalau channel saya dibeli sama Wahabi, nanti ajarannya beda, tontonannya beda yang disajikan sama Wahabi. Saya Bali di Denpasar Kimerton, saya agama Hindu, tapi tuh ada yang non Islam juga ya. Tadi mana? Saya dari Bali, Denpasar, saya agama Hindu, tapi saya yakin dan percaya sama Nabi Muhammad dan Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Wali Songo juga saya juga sering. Nah, Mas lebih tahu. Wahabi mah nggak percaya adanya Wali 9, nggak percaya adanya Wali Songo. Wahabi itu, makanya saya tantang ya. Ustadz yang viral di YouTube TV yang Wahabi aja, saya yang kalian yang kesini apa saya yang kesana gitu. Tarajian gue ngiji-ngiji. Assalamualaikum Kimerton, yang patut dilaporkan itu para Wahabi yang sok kepercayaannya paling benar dan lurus, padahal melenceng jauh sekali. Kaum ulama semua diserang Wahabi, ratakan aja Kimerton. Kita juga bisa ngumpulin ulama untuk menyerang Wahabi sesat. Siap.
Saya juga sering beli madu rukyah dan beli air karomahnya Kanjeng Sunan Bonang. Wahabi itu sesat dajjal. Assalamualaikum, selamat pagi. Macam saya santet kau, bikin lumpuh aja. Ini siapa lagi orang mabok kali ini, malah mau nyantet saya nih orang. Udah langsung gas aja kalau ketemu Wahabi datang siap. Wahabi aja sekarang menggunakan praktek zaman sekarang, ngapa dia melakukan bid'ah, dasar otak beku. Ya betul, hajar aja Wahabi itu. Wahabi yang harus diusir. Wahabi mulai iri dengki saat melihat kelompok pemberantas dukun ilmu hitam. Bisa jadi. Jangan dijual sama Wahabi Ustadz Syab. Yang perlu dilaporkan si Yazid Jawas yang telah mengajarkan Islam sudah melanggar aturan Islam. Wahabi tidak diakui pemerintah, wajib diusir. Awas ya sahabat ya, bid'ah itu perkara baru yang nggak ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti yang nggak ada di zaman Nabi Muhammad itu haram, itu sesat. Enggak. Banyak tadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah seperti zaman sekarang Al-Quran sudah digaris, ada hukum-hukum tajwidnya enak, kita mudah mempelajarinya supaya orang seneng mempelajarinya gitu. Dia belajar ilmu, punya mobil, punya motor, kendaraan, fasilitas, pakai baju, sendal, pakai HP, emang bener bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah untuk yang baik-baik. Sekarang Kimercon, iya, contoh bid'ah yang dolalah itu yang kayak gimana? Bid'ah yang sesat itu yang kayak gimana? Saya kasih contoh beberapa bid'ah yang mana bid'ah tersebut emang dolalah, nggak boleh kita lakukan. Di antaranya satu, seperti ngasih sesajen. Contoh, kita ambil nampan, baskom, tempat apapun itu ya, diisi daging kebo, daging ayam, kopi, kemudian ya sesajen makanan, di situ minuman. Kemudian makanannya itu dibawa ke hutan atau dibawa ke laut untuk sesajen buat menghindari apes bahasanya kayak gitu. Ya udah ditaruh aja sesajennya. Nah itu baru bid'atun dolalah. Bid'ah dolalah itu yang seperti itu, mubazir, sayang, mending dimakan. Wahabi sekarang kita sedekah untuk mayit nggak boleh, tapi kenapa di pegunungan, di tempat pesugihan masih banyak tuh sesajen-sesajen makanan yang enggak bermanfaat gitu, jadi mubazir. Saya ini penggerbek dukun, saya sering datang ke tempat-tempat pesugihan ya, Gunung Kawi, Gunung Lawu, Gunung Salak, Gunung Janda. Saya datengin Gunung Janda 2, ada pentilnya 1, mohon maaf. Emang Kimercon agak-agak begini ya bahasanya, biar nggak ngantuk kalian dengerinnya. Di gunung-gunung Lawu, Gunung Kawi, Gunung Salak itu banyak sesajen makanan, kopi, beras, itu sampai berjamur. Saya nanya sama kuncennya, "Woi kuncen, ini makanan siapa?" Ada beberapa orang katanya sial ritualnya pakai sesajen kayak gitu. Nah itu bid'atun dolalah. Wah itu baru tuh di bawah musyrik, tingkatannya di bawah musyrik, hampir masuk ke dalam kesesatan gitu. Sekarang saya jual kulit kijang yang sudah diasma, misalkan nih, ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Kenapa bisa dikatakan bid'ah? Karena tidak ada di zaman nabinya pakai garam asma, terus pakai kulit kijang asma, pakai madu rukyah, nggak ada. Tapi sahabat, bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Air madu didoain, kulit kijang didoain, di asma pakai lapat-lapat Allah, ya kan, wasilah pelantara, keberkahan, bid'ah. Ngasih sedekah mah udah jelas itu mah bukan bid'ah gitu sahabat. Tuh satu contoh bid'ah yang bid'atun dolalah, bid'ah yang sasar. Tahu sesat nggak? Sasar itu ketika kita nggak menemukan jalan gitu loh, nggak ada jalurnya. Yang kedua, satu aja lah contoh bid'ah yang sesat ya gitu. Sisanya nanti
Itu mah hanya contoh-contoh kecil lah ya, contoh-contoh kecil. Kalau mau lebih jelasnya mah ya berguru sama Ki Merton sini. Ini Assalamualaikum Ki Merton, buang aja ilmunya Wahabi biar nggak ngomong aja. Orang ilmunya juga nggak ada, gimana mau dibuang? Kenapa sih semua dibilang bid'ah? Jadi apa yang nggak bid'ah, Ki? Tadi udah saya jelasin ya, bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Mantra setan yang mereka baca, hadir Jakarta Utara kapuk gitu. Awas ya, beda-beda tipis antara buang sial, maju, datang ke dukun, disuruh tumbalin kerbau, kepala kerbau, kemudian kain kapan dan lain sebagainya. Kemudian makanannya nggak dimakan ya digeletakin aja, katanya buat ngasih makan leluhur. Nah itu baru bid'ah, nggak boleh. Tapi kalau tujuannya usaha kita mau maju, kemudian kita ngambil jalur ke Ki Merton, belilah kulit kijang asma, yang mana kulit kijang ini saya khususkan keilmuan hikmah untuk terhindar daripada orang-orang yang zolim. Misalkan kita pulang kerja, mau kemana aja, ngojek, mau apa, bawa-bawa aja itu kulit kijang. Ketika ada yang mau zolim, mau begal, mau rampok, insya Allah nggak jadi, insya Allah nggak bisa. Kalau mau usaha maju ya kulit kijangnya tinggal ditaruh di laci, gitu aja sahabat, nggak usah susah-susah gitu. Beda kan, beda. Yang tadi mah tumbal kepala kerbau, makanan nggak dimakan, mubazir, dikasih buat leluhur tapi makanannya nggak habis-habis, mubazir, itu wah jangan. Nah tapi kalau yang model-model garam asma ya kan, disebar di sekitaran usaha kita, nah itu kan nggak apa-apa gitu. Cak Awi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok haram, Ki Merton, terserah penonton itu mah. Yang jelas saya mah ngerokok mati, nggak ngerokok mati, lebih baik ngerokok sampai mati. Ki, videonya agar diputar di depan polisi, biar polisi tahu bahwa Wahabi itu sungguh meresahkan. Ya nanti kita debat di depan polisi juga nggak masalah. Kemudian madu di asma untuk pengobatan, bid'ah, iya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, karena madunya diminum, sudah dibacain asma-asma, ayat-ayat, kemudian sudah dibacain sholawat, diminum, enggak mubazir, bid'ah yang hasanah, bagus, bisa dimanfaatkan sama kita untuk kesehatan. Bahkan madu juga ada dari zaman Nabi, enggak bid'ah itu mah madu mah, cuman mungkin dulu mah madu itu enggak di asma. Sinyal sahabat ya. Nah, kita lanjut. Jangan-jangan ada Wahabi ini. Nah, ini madu nggak boleh didoain, bid'ah. Ini madu nggak boleh di asma, bid'ah. Jangan-jangan Wahabinya yang nggak bisa ngedoa, gitu. Padahal bagus ini buat kesehatan. Kalau kalian mau mesen, ya tinggal buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Ki Merton, pencarian Shopee nih ya, kalian buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Ki Merton Al Hikmah, di situ nanti ada foto saya, nah lagi pakai sorban begini, diklik aja, di situ ada madu, air karomah untuk pengobatan, ada kulit kijang asma, garam asma, semua ada di situ sahabat ya. Oke, mungkin itu aja dulu sahabat ya, saya juga akan
akan menelusuri para gerombolan-gerombolan Wahabi ya sahabat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Ruqyah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.